Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota Triyatimatul Khairunisa, Syifa Martia Rosyada, Isnaini Nur Hasanah, Nur Aini, Wulan Nur Utami, dan Ananda Dwi Aprianti. Di sini kami akan membahas tentang hakikat pendidikan. A. Pengertian pendidikan. Definisi pendidikan secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa. Pengertian pendidikan menurut para ahli. 1. Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia yang setinggi-tingginya. 2. John Dewey. Pendidikan merupakan suatu proses pengalaman. Karena kehidupan merupakan pertumbuhan, maka pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. 3. M.J. Langeveld. Pendidikan merupakan upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. 4. Charter V. Good. Pendidikan diartikan sebagai suatu proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Hakikat pendidikan. Menurut Ahmad Munib, tahun 2004, hakikat pendidikan adalah pendidikan untuk manusia dan dapat diperolehnya selama manusia lahir hingga dewasa. Pada hakikatnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. C. Unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas atau yang disebut dengan Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik merupakan orang yang berusaha untuk mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan. Yang ketiga, pendidik. Pendidik merupakan seseorang yang mengajar dan melatih peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Yang keempat, interaksi edukatif. Interaksi edukatif merupakan suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang kelima, materi pendidikan. Materi pendidikan merupakan materi yang diajarkan pada saat proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi pada dirinya. Yang keenam, alat dan metode pendidikan. Alat dan metode merupakan segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketujuh, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan tempat manusia berinteraksi timbal balik, disebut sebagai tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Fungsi dan peran manusia dalam hakikat pendidikan. 1. Belajar.
Ilmu yang telah diketahui bukan hanya untuk disampaikan kepada orang lain, melainkan dipergunakan untuk dirinya sendiri dahulu agar membudaya. Yang kedua, mengajarkan ilmu. Mengajar berarti menyerahkan atau menyampaikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya kepada orang lain dengan menggunakan cara-cara tertentu sehingga ilmu-ilmu tersebut bisa menjadi milik orang lain. Yang ketiga, membudayakan ilmu. Membudayakan ilmu tidak hanya cukup dengan hanya memberikan ilmu pengetahuan ataupun keterampilan, melainkan juga harus ditanamkan anak didik nilai-nilai dan norma-norma susila yang tinggi dan luhur. Tujuan hakikat pendidikan. Pertama, untuk mendidik seseorang untuk menjadi orang yang sempurna dalam kehidupannya. Yang kedua, untuk membuat anak berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga, menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang baik, memiliki keterampilan praktis dan pandai memecahkan masalah sosial sehari-hari. Yang keempat, untuk meningkatkan kesalehan, kepercayaan, dan karakter mulia dalam konteks pendidikan kehidupan bangsa. Yang kelima, mendukung nilai-nilai tinggi agama dan persatuan nasional untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Yang keenam, atau yang terakhir, untuk membentuk karakter seseorang dan peradaban nasional yang layak dan untuk meningkatkan kapasitas atau kehidupan intelektual bangsa. Perkenalkan, nama saya Wulan, saya dari kelompok 1, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat pendidikan adalah 1. Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. Yang kedua, pendidik merupakan usaha menyiapkan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Dan yang ketiga, pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang keempat, pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu. Pendidikan sangat bermanfaat di kehidupan selanjutnya, karena pendidikan dapat mengangkat harkat dan martabat seseorang, dan pendidikan tidak akan pernah pudar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.